Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengempu mata kuliah pengetahuan dan penggunaan peta, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri atas nama Amalia Salsabila Anissa, yang kedua adalah Mulyani, dan yang terakhir adalah Abdul Muin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang menganalisis penggunaan peta dalam bidang politik serta bidang pertahanan dan keamanan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membahas tentang pengertian politik. Nah, politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang sangat berkaitan dengan manusia, yang pada kodratnya selalu hidup bermasyarakat. Nah, manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang dinamis dan berkembang, serta selalu menyesuaikan keadaan sekitarnya. Sebagai anggota masyarakat, seseorang atau kelompok tentu terkait oleh nilai-nilai dan aturan-aturan umum yang diakui dan dianut oleh masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu, politik akan selalu menggejala mewujudkan dirinya dalam rangka proses perkembangan manusia. Dengan keterkaitan hal ini, maka manusia inti utama realitas politik. Nah, apapun alasannya, pengamatan atau analisa politik tidak dapat begitu saja meninggalkan manusia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas ataupun sikap yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Penyelenggaraan kekuasaan secara konstitusional adalah mencakup pembagian kekuasaan politik yang mencakup masalah sumber kekuasaan politik, proses legitimasi, pemegang kekuasaan tertinggi, penyelenggaraan fungsi-fungsi kekuasaan, serta tugas ringan dan tujuan politik yang mudah dicapai. Deputi bidang politik, hukum pertahanan dan keamanan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, pada pasal 140 dalam bidang politik, hukum pertahanan dan keamanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Nah, pada pasal 141 dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 140 dalam bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan terdapat beberapa fungsi. Nah, fungsi yang pertama adalah menyiapkan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, politik dan komunikasi, serta aparatur negara. Yang kedua adalah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, politik dan komunikasi, serta aparatur negara. Yang ketiga adalah pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, politik dan komunikasi, serta aparatur negara. Yang keempat adalah pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, politik dan komunikasi, serta aparatur negara. Yang kelima adalah pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan nasional, di bidang hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, politik dan komunikasi, serta aparatur negara. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara atau Kepala sesuai dengan bidangnya. Jadi baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penggunaan pemetaan politik lokal. Politik lokal adalah politik yang berlaku di tingkat lokal, artinya bukan politik di level nasional. Sebagai derivasi dari pengertian ini adalah
bahwa segala aktivitas politik yang berlangsung di tingkat lokal itulah yang dikategorikan sebagai politik lokal. Adapun pengertian-pengertian lainnya yang mungkin lebih mengarah kepada apa yang disebut politik lokal adalah adanya kekhususan atau kekhasan dalam suatu daerah, wilayah atau kawasan tertentu. Ada kekhasan yang tidak dimiliki oleh daerah, wilayah atau kawasan lain. Politik pemerintahan, kekuasaan atau sebagai unsur-unsur politik di daerah A mungkin berbeda dengan politik pemerintahan kekuasaan di kawasan B. Perubahan yang paling signifikan adalah bentuk pemerintahan. Dari sebelumnya sentralistik menjadi desentralistik, tiap daerah tidak lagi hanya menjalankan apa yang menjadi perintah pusat, melainkan diberikan keleluasan mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan konstitusi dengan adanya atau diberikannya kewenangan kepada masing-masing daerah otonomnya. Nah, bentuk dan contoh pemetaan. Untuk lebih mengetahui atau bagaimana konkretnya politik lokal itu dipraktikkan sehingga petanya jelas, kita bisa lihat di beberapa kasus di daerah. Contohnya Aceh yang diberikan otonomi khusus pasca perjanjian Helsinki telah menunjukkan pola politik dan pemerintahan yang berbeda dengan daerah atau provinsi lain. Aceh memiliki partai politik lokal Daan Konun yang di daerah atau provinsi lain tidak ada. Papua punya majelis rakyat Papua yang di daerah provinsi lain juga tidak ada. Adapun contoh yang paling sederhana atau gamblangnya atau paling mudah diketahui pemetaannya adalah posisi partai politik atau pemimpin dalam suatu kawasan tertentu. Untuk selanjutnya adalah pengertian bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha atau mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama atau sipil dan militer diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan atau menjaga kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan di beberapa negara, misalnya Jepang, Angkatan Bela Diri namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi di mana kita akan masuk pada materi yang penggunaan peta bidang pertahanan dan keamanan. Jadi perkembangan peta topografi sebagian besar tidak diterima oleh keputusan militer. Nah, ketika sekarang ini operasi taktis dan perkara tentang sedemikian kompleks sehingga sangat penting untuk semua prajurit untuk dapat membaca dan menafsirkan peta supaya dapat memainkan usaha cepat dan efektif di ajang perang. Pengenalan ajang dapat memberikan perbedaan nyata dalam ajang pertempuran. Kemampuan membaca peta sangat dibutuhkan bila berhasrat memenangkan pertempuran. Tidak hanya dalam ajang pertempuran, hal ini juga berjalan untuk kepentingan sipil seperti berburu, menempuh rimba, menyusur rawa, hiking, mendaki gunung, bukit atau penggunaan lainnya di mana ketepatan navigasi barat diperlukan. Jadi peta topografi yaitu adalah representasi grafis dari ronda permukaan bumi yang ditarik ke skala menggunakan warna, simbol, dan label untuk mewakili fitur yang ditemukan pada permukaan bumi. Representasi yang ideal hendak terwujud bila setiap fitur dari wawasan yang dipetakan dapat
dapat ditujukan dalam wujud yang mempunyai Untuk dapat dipahami, peta harus ditukar dengan tanda konvensional dan simbol. Pada peta skala seri 1.250 simbol yang ditentukan untuk mendirikan mencakup areal seluas 500 meter persegi di atas tanah. Sebuah simbol jalan yaitu setara dengan lapang dataran sekitar 520 kaki di atas tanah. Simbol untuk rel kereta api tunggal yaitu setara dengan rel kereta api sekitar 1000 kaki pada tanah. Kemudian fitur yang hendak ditampilkan serta penggambaran legenda harus sesuai dengan pedoman yang dikuatkan oleh Badan Pemetaan. Peta topografi pun diproduksi untuk memberikan informasi tentang keberadaan, lokasi, dan jarak seperti lokasi masyarakat, rute perjalanan, dan komunikasi. Peta topografi juga menampilkan variasi kawasan, ketinggian kontur, dan tingkat tutupan vegetasi. Kebanyakan unit militer yang berwenang mempunyai proyek pembuatan peta seperti Direktorat Topografi Angkatan Darat. Di Indonesia kita dapat memesan peta topografi dengan mengisi formulir untuk setiap satu lembar petanya. Misi Direktorat Topografi yaitu untuk menyediakan pemetaan, charting, dan semua dokumen geodesi untuk angkatan bersenjata dan semua operasi keamanan nasional lainnya. Selain peta topografi, Topat juga menghasilkan produk lain seperti peta tematik, peta 3 dimensi, peta foto, mosaik foto, udara, dan peta yurisdiksi. Peta yang dicetak di atas kertas memerlukan perlindungan dari air, lumpur, dan robek. Bila memungkinkan, peta harus ditaruh dalam tempat tahan air atau beberapa tempat perlindungan yang gampang digapai. Supaya peta mampu bertahan lama, perawatan wajib diterapkan. Nah, dari semua materi yang telah kita jelaskan, mudah-mudahan membuat teman-teman sedikit mengerti tentang materi yang telah kami bawakan, mendapat maksudnya teman-teman semua mendapat sedikit pencerahan mengenai materi kami. Dan sedikit saya sampaikan juga bahwa beberapa kata peta tidak boleh jatuh ke tangan yang tidak sah. Oke, itu tadi sebagai penutup dari materi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.